Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi, Rabu 25 September 2024. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, pada pagi ini kami menaikkan puji syukur terima kasih kepadamu karena Tuhan telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kami. Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam saat kami tidur, dan pagi ini Tuhan telah membangunkan kami dalam keadaan sehat, segar, bugar. Tuhan mengaruniakan hidup di hari yang baru ini. Sebagai dasar kegiatan kami pada hari ini, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah kami, penuhkan kami dengan kuasa hikmat-Mu, agar melalui firman yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, kita ambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Adapun nas yang akan kita renungkan yaitu ayat 9b yang demikian, firman Tuhan. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, judul renungan pagi kita hari ini, keluar dari zona aman. Tidak tanggung-tanggung setiap perkataan seorang nabi. Setiap kata dan kalimat yang terucap hanyalah semata-mata suara Tuhan, firman Tuhan. Itu sebabnya seorang nabi harus mampu mengendalikan lidahnya. Mulut seorang nabi bagaikan pedang bermata dua, bisa membunuh lawan atau sebaliknya membunuh diri sendiri. Salah ucap pasti membawa petaka. Kepada Yeremia Tuhan mengutus untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, sekaligus untuk membangun dan menanam. Ini artinya bagi seorang nabi tidak tinggal diam dalam zona aman, tetapi terus berkarya melalui suara kenabiannya, walaupun suatu saat tertentu mendapat perlawanan. Nabi tidak akan merasa tenang bila melihat banyaknya ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Tidak serta-merta Tuhan mengutus Yeremia. Ada banyak hal yang perlu dirombak dan direhabilitasi. Kebobrokan kaum elit sudah parah. Kesenjangan sosial semakin mencolok. Semua harus segera dibenahi dan dipulihkan. Yeremia yang mengaku masih muda tidak bisa menolak atas panggilan Tuhan ini. Yeremia harus yakin kepada Tuhan yang mengutus. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, bila kita ada di posisi Yeremia saat itu, kita yakin tidak sanggup dan pasti menolak panggilan Tuhan seperti juga yang disampaikan oleh Yeremia. Segala keterbatasan dan kekurangan kita
dan kekurangan kita jadikan alasan tepat untuk menolak. Aku masih muda lah, bisa saja aku nggak bisa bicara dengan banyak orang, atau aku tidak punya kewibawaan, atau macam-macam alasan. Sementara kita lupa, bila Tuhan yang memanggil, pasti Ia juga yang memfasilitasi. Dia juga yang memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya semakin kerdil. Ia berkenan umatnya selalu mengalami pertumbuhan waktu demi waktu. Kisah pemanggilan Yeremia kali ini biarlah sekaligus memanggil kita menjadi rekan sekerja Allah. Mari teriakkan suara kenabian yang membangun. Jauhkan rasa takut dan ewuh pakewuh mengingatkan. Ewuh pakewuh menegur kepada setiap orang yang menyimpang dari kebenaran. Lebih-lebih yang bertindak tidak adil. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah ketika semua pihak ini hidup benar dan adil. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah berfirman kepada kami. Tuhan telah menyatakan kehendak Tuhan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Tolong Tuhan, agar kami dapat menjadi rekan sekerja Tuhan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, untuk mewartakan suara kenabian yang Tuhan utus. Ya Bapa, ampunilah kami sekiranya kami masih terus ragu-ragu dan berupaya menolak panggilan Tuhan. Kemudian seraya kami mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk menjalankan panggilan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang sedang menderita sakit. Tuhan memberikan jaman kasih kepada mereka agar mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan dari berkat Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang mengupayakan penghasilan sehari-hari, Tuhan, tolonglah, berkatilah setiap pekerjaan mereka, agar apa yang mereka lakukan membawa keberhasilan karena berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami akan beraktivitas, kami mohon penyertaan-Mu di dalam kehidupan aktivitas kami, agar setiap hal yang kami lakukan adalah yang benar dan adil, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara umat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pagi kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 430, bait 1, bait 2, dan bait yang keempat. Haruskah hanya penebus? Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Salam.